Seperti biasa, disclaimer ya, jangan ditiru, jangan dicontoh. Ini hanya untuk pembelajaran, untuk didengarkan aja, supaya kita lebih mawas diri, lebih waspada, lebih hati-hati, belajar dari pengalaman yang Sisil punya. 18 plus, anak sekolah, jangan nonton video ini, skip dulu. Oke, kita ceritanya dari mana, Sisil? Pernah di luar nikah dulu Oleh? sekolah Oleh? pacar aku. Pacar? Iya. Gimana ceritanya? Karena ada balas dendam aja. Balas dendam gimana? Balas dendam karena barang aku, terutama helmnya, itu kan dihilangkan oleh pacar aku kan. Terus? Pacar temannya. Jadi yang balas dendam itu pacar akunya. Situ. Habis itu kejadiannya itu secara cepat. Maksudnya? Secara cepat itu dia ngasih aku minuman, pacar aku ini, ya kan. Jadi gimmicknya itu motifnya balas dendam, tapi dia ngasih minuman ke aku dan aku setengah sadar di situ. Nah, terus helm kamu hilang hubungannya apa tuh? Ya karena temennya pacar aku ini dimarahin sama ayah aku, balas dendamnya di situ. Dimarahin Pacarnya habis-habisan. temen kamu gimana? Aku kan punya pacar. Nah temennya pacar aku ini cowok nih, minjem helm aku, terus hilang. Ya, terus ketahuan sama ayahku, diomelin lah habis-habisan. Dari situ mulai awal jadi dia mulanya belum itu. jadi pacar sebenarnya. Sudah jadi pacar aku. Jadi motifnya itu. Jadi pacar kamu tuh nggak suka temen kamu dimarahin. Gitu. Jadi balas dendamnya ya udahlah itu si Sisil itu dipanin aja gitu katanya kan. Tapi kan harusnya kan kalau pacar kan lebih sayang sama kamu daripada sama temen. Aku juga nggak tahu deh. Mungkin karena memang kalau jajan di luar kan harus bayar, jadi makanya aku kan dipacarin sama si Mr. H itu. Nah setelah itu awal mulanya karena dikasih minuman, terus aku setengah sadar, dibawa ke kamar tuh. Kamu pada usia berapa saat itu? Mendekati lulus sekolah sih, tapi untungnya udah lulus sekolah, ijazah udah segala udah turun. Ya jadi aku untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi juga masih bisa kan ya. Dan setelah itu pas aku udah di dalam kamar dengan keadaan setengah sadar, ya udah jadi apa sih, pertama kan dulu nih bibir aku kan. Nah setelah itu, setelah udah dicium bibir aku, dipeluk-pelukin ya kan. Setelah itu mulailah pelan-pelan baju aku seluruhnya. Habis itu dari situ mulai boba aku kan dari situ. Ya aku setengah sadarnya, jadi mau ngelawan nggak bisa, nggak dilawan juga aku nggak gimana gitu ya. Nah setelah itu ya aku kira tidak melakukan hal yang tidak diinginkan. Ternyata dia celana aku pelan-pelan, terus semuanya seluruhnya udah bulat gitu kan ya. Ya udah dari situ si itunya dimasukin ya kan, masukin ke itu aku. Nah kerasa di situ kan agak perih-perih gimana gitu. Ya udah jadi dia secara pemaksaan masukin terus kan, sambil gimana gitu kan gitu. Nah setelah itu setelah udah dapetin semuanya ya udah ditinggalin aku gitu kan. Terus setelah aku sadar, aku bilang ke dia, kamu kenapa ngelakuin ini sama aku? Ya karena temen-temen aku dimarahin sama ayahnya aku, temennya dia. Oh gitu, tapi emang harus lakuin itu. Ya aku nggak terima teman aku dimarahin. Setelah itu aku cekcok segala macem, aku setengah sadar, aku pakai baju tetap lah gitu kan. Aku pulang dan setelah itu aku nggak sadar ternyata di video aku. Nah dari situ mulailah aku diancem-ancem segala macem. Kalau misalkan aku nggak nurut apa katanya dia, apa maunya pacar aku ini, video itu akan disebarluaskan kan, gitu. Nah habis itu dari situ mulainya ternyata si cowok aku ini besoknya masih minta lagi dengan ancaman videonya mau disebarkan. Ya aku mau nggak mau kan harus turutin apa katanya dia tuh. Pas sudah aku datang ke rumahnya dia, ya udah harus melakukan apa yang dia mau. Lagi sama terus lagi. Kali ini sadar ya? Kali ini sadar karena ancaman itu. Ya kan kalau misalkan aku nggak ikutin ancamannya dia mungkin udah disebarluaskan. Itu udah lama dan ternyata di situ
aku dihamilin beneran sama dia. Aku kira hanya dipakai aja kan. Ternyata ya sudah kayak gitu kan, cuma setelah dihamilin beberapa bulan kemudian, ternyata kan aku 1 bulan kemudian tuh. Nah, aku minta pertanggungjawaban sama dia. Terus? Dia minta putus. Lah, terus gimana tuh anaknya? Ya mau nggak mau kan dia harus nikahin aku, cuma dia nggak mau nikahin aku. Aku harus mengikuti hawa nafsunya dia. Selama walaupun lagi Iya. Jadi kalau misalkan aku nggak mengikuti hawa nafsunya dia, ya seolah-olah aku harus menjadi cewek yang memang kayak opa seperti itu. Ya udah, aku dari situ kayak pergerakannya dia, berbagai macam gayanya aku ikutin. Jadi dia orangnya agak keras kepala juga sih. Kalau misalkan nggak diturutin, dia main tangan juga. Dia keras kepala. Padahal belum menikah, belum. Tapi memang pada akhirnya menikah juga, mau nggak mau kan ya. Nah, setelah itu kok makin lama kayak hal-hal yang sebelum karena balas dendam itu terlupakan gitu. Karena pengalaman pribadi itu ya kan ya. Akhirnya Jadi aku belajar dari dia juga gimana caranya melakukan hubungan yang akhirnya nikah nggak? menikah pada 1 hari sebelum anak itu lahir. Ya aku kejar-kejar terus kan. Jadi selama itu ya aku melakukan hubungan itu terus di luar dari kedua orang tua mengetahui itu. Begitu. Jadi dari situ aku tahu caranya, gimana caranya merangsang terus hawa nafsunya, terus ya segala macam kayak gitu kan ya. Mulai dari dulu terus meraba dulu gitu kan. Karena waktu itu masih polos-polos, saya masih sekolah, habis kelar sekolah gitu ya. Setelah itu, setelah sudah anaknya lahir, aku harus tetap ini melayani dia, tapi sudah status menikah waktu itu. Setelah aku dicerai sama mantan suami aku karena dia nggak sayang dan nggak cinta sama aku dan dicampakkan begitu saja. Jadi aku berpikir gimana caranya aku bisa menghidupi anak aku, dan aku mencoba untuk membuka usaha di salah satu universitas di daerah Jakarta. Ya, aku mencoba untuk menjaga kantin di situ ya. Mudah-mudahan penghasilan aku bisa mencukupi dan menghidupi anak aku. Tapi ternyata setelah aku jalani sama sekali tidak mencukupi. Di situ aku berpikir, apa aku menjadi wanita penghidup atau gimana ya? Karena banyak banget yang jajan di tempat aku ini ya kan. Nah, ada satu mahasiswa yang emang aku tertarik dilihat dari matanya kan. Ya udah, dari situ karena dia sering jajan, aku layanin dengan rada manis gitu kan. Dia nanya, Mbak ada kopi nggak kan gitu. Oh iya ada gitu kan. Ya udah, aku bikin di situ. Nah, aku layanin si Mr. H-nya itu. Ya udah, ini kopinya kan gitu. Nah, udah minum kopi segala macam, makan sudah tuh. Nah, habis itu pas dia mau bayar, aku bilang, kamu sering open BO di luar gitu kan. Terus? Open BO juga. Aku pura-puranya bilang enggak sih, cuma nanya aja. Itu pendekatannya kan. Nah, setelah itu beberapa hari aku tanya lagi, apa Mas masih open BO ya? Ya terus Mas itu bilang iya masih. Pada 2 hari setelah berkenalan itu, ya udah tinggal chat-chatan ya kan, oper-oper kontak dari dia jajan gitu kan, oper kontak, WA segala macem. Ya udah ketemuan tuh di salah satu hotel tersebut. Dia check-in, dia yang bayar, semuanya bayar. Pas itu udah masuk, tapi aku nggak izin sama orang rumah, enggak. Dan dia juga mungkin sama pacarnya juga nggak izin tuh gimana, aku nggak ngerti kan. Nah, setelah itu mulailah pas masuk ke ruangan hotel itu, ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang sebentar, pemanasan, terus pegang-pegang tangan aku kan, curhat-curhat untuk merangsang, terus ya kan. Habis itu setelah itu mulailah permainan. Dia pegang itu aku juga kan pegang itu dia tuh sebelum dimasukin kan. Nah, setelah itu sambil
bilang udah ayo cepet yang kenceng itunya apa gitu kan. Ya udah aku ke dia kenceng, terus itu dia juga tangannya ngituin aku yang kenceng gitu kan, sambil gitu kan. Nah setelah itu aku kan di bawah sambil rebahan tuh. Nah dia kan naik ke atas. Ya udah jadi si mas namanya Mister H, aku nggak sebutin namanya. Nah dia itu langsung masukin anunya dia ke anu aku kan, udah terus maju mundur kayak gitu kan. Nah setelah itu ya udah main kayak gitu. Setelah itu ya cuma dia sebelum itu dia bilang gini ke aku kan bisik-bisik, boleh nggak aku buang di dalam, dia pun bilang gitu ya. Ya aku bilang jangan, takutnya aku lagi kan. Jadi kejadian dulu takut terulang lagi, karena ini buat menafkahi anak aku kan sambil bekerja gitu ya kan, kolaborasi. Nah setelah itu aku bilang enggak, tapi dia tetap masukin gitu kan. Pas dimasukin udah terus udah kurang lebih berapa menit lah, jadi aku gantian tuh di atas dia itu buat ganti posisi lah, masa aku dibuat terus ya kan. Nah setelah itu ya udah di atas, udah maju mundur segala macem, terus gantian lagi tuh, ganti posisinya di kamar mandi juga, sekalian bersih kan, bersih. Setelah itu sudah selesai semuanya, ganti posisi tuh kayak apa sih, kayak tuh gitu kan ya. Jadi rambut aku ditarik-tarik kayak gini kan sakit lumayan ya. Ya gitu. Setelah itu gimana sih hubungan baik kayak gitu ya. Jadi udah tapi pengen lagi gitu. Jadi tetap kerja teratur kayak gitu kan. Nah habis itu pas sudah bersih segala macem, udah tuh mulai dibayar. Tapi bagusnya itu bayarnya lebih kan di harganya kan 350.000 tuh. Jadi dia bayar lebih karena aku curhatnya buat anak aku segala macem. Nah jadi dibayar lebih. Nah udah selesai. Nah terus lanjut lagi, tapi dengan orang yang berbeda juga tuh. Selanjutnya keesokan harinya ya, sama seperti biasa, aku buka usaha juga, buka kantin gitu kan. Cuma kali ini kok agak sepi. Mungkin memang karena ujian, atau memang mahasiswa-mahasiswinya lagi sedang demo di luar, atau seperti apa tuh ya. Aku kurang tahu juga. Jadi tetap aku buka kantin ya, cuma hanya beberapa mahasiswa aja yang jajan di kantin aku, so nggak seramai yang sebelumnya gitu kan. Nah ada terus mahasiswa dan mahasiswi jajan di kantin aku. Aku tanya dong, kok sepi, yang lain pada kemana? Katanya kan ada yang sebagian demo, ada yang sebagian juga ada urusan di luar karena pelajaran apa ya namanya ya, nggak tahu lah, katanya begitu ya kan pelajaran kuliah gitu. Oh begitu, kata aku kan gitu. Nah setelah itu aku nanya sama yang ini, yang kemarin, nama yang ini kemana kok nggak kelihatan, kan biasanya dia suka jajan di kantin aku terus nih ya kan. Oh kayaknya dia lagi nggak masuk. Oh gitu. Ya udah. Dia nanya emang kenapa? Enggak sih, nggak apa-apa. Dia kan nyamperin aku untuk jajan-jajan gitu kan. Ya udah. Dia kebetulan pesan teh manis sama gorengan sama mie rebus kan ya. Aku layanin tuh, aku bikin. Nah setelah itu kebetulan memang di situ hanya beberapa orang aja. Jadi untuk ngobrol secara detail kan, secara pribadi itu kan gampang ya. Jadi aku nyamperin dia, bawa apa yang dia pesan, aku bisik-bisik, Mas suka open BO, aku gituin kan. Emang kenapa Mbak? Mbaknya open juga? Iya, aku bilang gitu kan. Terus si Mas itu bilang, berapa Mbak semalam sekali pakai gitu kan? Langsung nawarin. Terus? Iya. Aku biasanya sih 3,5 sambil bisik-bisik kan, takut yang lain kedengeran gitu ya. Dia bilang 300 tak, Mbak mau nggak 200? Dia kan bilang gitu.
ya 2,5 lah, sambil tawar menawar kan gitu. Tapi aku ada 200. Ya udah deh gitu kan. Terus si mas itu bilang, di mana gak usah ya masuk hotel deh, aku bilang kan gitu, karena budgetnya dia kan hanya segitu kan, gak mungkin juga dia main keluar kan gitu. Daripada malu-maluin kan sama satpam terus segala macam, nanti gak bisa keluar terus segala macam. Ya udah aku bilang ini, ya udah nanti sore aja ya mas kesini lagi sekitar jam 5, aku bilang gitu, setelah kantin tutup semuanya udah pada bubar kan. Oh ya udah. Nah setelah itu nunggu beberapa jam, aku nunggu di luar nih, aku janjian dulu di luar kantin. Nah dia nyamperin ke aku, ya udah sambil nengok kiri kan ada orang atau enggak tuh. Nah masuklah ke kantin. Nah kantinnya kan kebetulan memang kantin yang apa sih, roaringnya kedua itu ya. Nah tapi ya udah, aku dari situ aku kunci tutup, tapi memang ada pintu belakang juga untuk keluar. Nah dari situ mulailah, jadi aku buka bajunya dia ya kan, pelan-pelan. Nah terus dia juga buka baju aku, tapi posisinya itu ada di, kebetulan di situ ada di kursi sofa yang biasa buat orang-orang nongki-nongki gitu kan. Di dalamnya itu memang agak luas sih kantinnya, nggak begitu sempit, enggak. Nah tertutup juga kan. Nah dari situ kebetulan ada sofa segede gini lah kalau nggak salah ukurannya. Nah di situ ada bantal. Udah dari situ mulailah segala macem, terus meraba, bisikin, celana lah segala, udah buka celana, udah buka baju segala macam tuh. Nah itu cuma dia bilang, tapi kamu jangan bilang-bilang sama siapa-siapa ya. Si masnya itu sama aku kan, ya tenang aja. Tapi masih juga dibilang sama siapa-siapa ya, kalau di sini saya sampingan apa gitu kan. Ya udah, jadi dari situ melakukan, aku tiduran tuh ya kan, dia di atas tuh sambil ya kan, sambil punya aku juga ya kan. Nah terus setelah itu belum sampai ke anunya dia sama anunya aku dimasukin, masih pemanasan, masih tiduran. Pas mau melakukan hubungan itu, pas melakukan hubungan itu kan di dalam kantin itu kan agak bingung ya posisinya seperti apa. Nah jadi kebetulan di situ memang ada kursi. Jadi untuk itu jadi aku apa ya sebutnya, berdiri sambil nunduk bu, apa gimana sih, nunduk kayak gitu kan, karena memang lokasinya tidak memungkinkan dan tidak nyaman gitu kan. Jadi yang penting aku apa sih, kebetulan di situ ada meja dan kursi. Aku di situ nunggu si masnya ini langsung buka celana aku, terus buka celananya dia juga kan. Dia langsung main to the point aja gitu, langsung sekosek gitu kan. Nah habis itu setelah itu terus sambil bilang gitu kan. Iya terus aku bilang itu kan, tapi aku tidak mengeluarkan suara begitu. Jadi aku tahan-tahan seolah-olah memang aku nggak merasa apa-apa, seolah-olah gitu, padahal mau terus kan gitu. Nah, habis itu setelah itu nggak lama ada yang mengecek kantin itu sudah tidak ada orang atau masih ada orang. Ternyata ya udah, dari situ aku diam, jangan berisik, aku bilang gitu kan. Ya udah, agak jeda sedikit, kurang lebih 5 detik lah. Ya udah lanjut lagi aja kayak gitu, terus kan sama si masnya itu kan. Ya udah aku bilang terus gitu kan. Nah setelah itu sudah selesai ya, dia bilang keluarin di dalamnya gitu kan. Si masnya itu bilang jangan, takutnya aku hamil, bilang begitu kan. Soalnya aku masih trauma atas kejadian yang dulu itu kan. Aku melakukan hal itu memang karena kebutuhan mendesak anak aku untuk beli kebutuhannya anak aku, karena masih bayi gitu kan. Dan setelah itu setelah selesai, dia pakai celananya dia, aku pakai celananya dia, aku pakai celananya aku, dia pakai celananya dia. Setelah itu aku diam-diam keluar dari kantinnya tersebut untuk melanjutkan dagangan aku besok, karena memang waktunya juga sudah agak sore kan, gak enak juga kan. Nah setelah itu selanjutnya, nah besoknya lagi aku cari ini mangsa yang lain. Tapi kebetulan
rame lagi kayak seperti biasa gitu kan. Keesokan harinya ada mahasiswa yang kembar cowok kan. Sama seperti yang sebelumnya itu, ganteng, tinggi, putih, baik juga. Tapi dengar-dengar cerita orang memang dia sering keluar malam, ke dunia malam, keluar masuk dunia malam kan, mabuk segala macam cewek itu. Tapi dari mimik wajahnya tuh aku tuh nggak yakin sama dia gitu kan. Dan setelah itu kebetulan dia sering jajan di tempat aku juga sama kayak yang lain. Aku bisik-bisik ngomong sama dia kan, Mas pernah open BO? Aku gituin kan sambil menawarkan diri itu. Iya, mbaknya open BO. Tapi jangan bilang-bilang ya, soalnya ini di kantin di kampus nggak enak kan kalau kedengaran sama mahasiswa yang lain gitu ya. Kalau misalkan memang mau open BO, ayo gitu kan. Nah itu aku nggak tahu kalau dia tuh kembar. Dan ternyata kembarannya dia tuh nggak lama jajan juga kan di kantin aku. Nah yang si kembarnya ini yang pertama ini kan dia jajan pop ice, terus gorengan, mie segala macem sama nasi kan. Ya udah aku bawain tuh satu, udah si kembar ini. Nah terus kembar yang satu lagi nih sama juga, menunya sama, pesannya sama, tempat duduknya sama. Nah tapi aku yang si kembar yang satu ini nih, aku nanya sama dia, Mas pernah ke dunia malam nggak? Aku gituin kan. Pernah, emang kenapa? Enggak sih, cuma nanya aja gitu kan. Pernah open. Aku bilang ke mas yang satunya kembarnya ini, pernah? Banyak? Pernah open? Pernah, aku bilang gitu kan. Mau nggak open sama aku? Aku ngegoda si kembar yang keduanya ini. Nah mungkin setelah aku bilang kayak gitu, si kembar yang satu ini tuh ngobrol sama kembarannya itu tuh. Mungkin karena si sayangnya juga bilangnya menawarkan itu, dia bisik-bisik, aku melihat dia kan dari jauh nih. Kalau dari cara bicaranya sih kayaknya memang mau ini aku kan. Nah setelah itu nggak lama sih salah satu yang si kembar ini nyamperin lagi nih ke aku, Mbak memang kalau semalam berapa? Dia bilang gitu kan ke aku. Biasanya sih 500 sampai 1 juta, aku bilang kan gitu. Cuma itu udah termasuk servis hotel segala macam kan gitu. Tapi dia beraninya 500.000 gitu kan untuk sendiri. Habis itu dia bilang ke kembarannya dia, aku pikir yang satu 500, satu itu 500 kan jadi 1 juta tuh ya kan. Ternyata enggak. Ya udah dari situ ternyata 500.000 gitu kan. Jadi aku pikir daripada aku menawarkan harga yang lebih tinggi tapi dianya nggak mau, ya udah. Jadi dia bisik-bisik aku, Mbak mau nggak 500.000 berdua kita main gitu kan sama kembaran aku gitu ya. Terus aku bilang di mana? Di kosan aku aja, nggak usah jauh-jauh kan. Kosan aku kebetulan dekat dari situ, daerah Jakarta tuh. Ya udah aku bilang kapan? Dia sih maunya besok. Nah kebetulan besok hari Minggu tuh ya kan. Hari Minggu jadi semuanya tutup. Ya udah hari Minggu jam berapa aku bilang kan. Malam dia bilang, oh ya udah nanti aku ke kosan mas aja. Cuma aku nanya kosannya sebelah mananya kampus. Oh sebelah sini. Ntar aku kasih tahu, ntar aku jemput dia di rumah kan gitu. Pas si kembar, salah satu kembarnya itu jemput ke rumah aku naik kendaraan motor kan. Aku diajak nih ke kosannya dia. Nah si kembar yang satunya lagi ada di dalam kosannya itu. Ya udahlah dari situ kita ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang, kita sharing-sharing tentang open BO segala macam cewek yang pernah dia pakai gimana gitu kan ya. Nah yaudah aku dari situ ikut tuh cara mainnya dia. Nah terus setelah itu seperti biasa dulu pemanasan dulu, cipika-cipiki yang satu, terus yang satu lagi ngerasa aku dulu, terus aku yang satunya lagi. Jadi punya dia bajunya udah yang satu, yang itu juga semuanya kan udah itu ya kan. Jadi aku ngemut punyanya yang satu lagi yang agak yang tapi yang salah satunya tuh belum disunat dia ternyata. Aku belum, maksudnya yang satu sudah sunat, yang satu belum kan. Terus aku yang itu ya
apa sih pemanasannya itu, dia cium bibir aku yang satunya. Nah aku apa sih punyanya dia tuh, jadi kan saling itu kan. Ya setelah itu udah agak-agak lama gantian, dia yang satunya punya aku juga ya, dia gantian gitu kan, yang satunya gitu. Nah setelah itu jadi kita main bertiga nih, cuma memang agak ribet juga sih kalau main bertiga ya, jadi nggak satu lawan satu gitu kan ya. Jadi aku mikirnya daripada nggak dibayar sama mereka, jadi mau nggak mau aku layanin mereka berdua kan. Cuma memang harus seimbang, anunya dia dimasukin ke anu aku kan, terus tapi dengan gaya yang aku yang di bawah, dia yang di atas tuh, karena memang akunya capek juga kan, dianya ya begitulah, seperti itu ceritanya. Setelah hampir seluruh mahasiswa yang aku godain, mungkin ada salah satu mahasiswa atau mahasiswa yang ngadu ke pihak kampus. Setelah kejadian si kembar itu sudah berlalu, jadi aku terpaksa mau gak mau ya tutup usaha di kampus, karena ada yang bocorin aku open juga sekalian di situ. Akhirnya pihak kampus tahu kamu dipanggil nggak sama pihak kampus? Iya, dipanggil, diinterogasi. Kamu benar nggak di sini kamu open sama seluruh mahasiswa ya? Aku ngelak dulu kan tadinya, enggak, buktinya apa kalau misalkan memang aku open BO di kampus ini dan menggoda seluruh mahasiswanya. Ternyata ada salah satu mahasiswa yang merekam kejadian itu, kejadian yang aku ada di melakukan hubungan dalam kantin itu, ada yang melihat. Oh ternyata ibu-ibu ini, aku ya, dipanggilnya ibu ya, ternyata ibu-ibu ini juga open BO juga ya di kampus. Padahal di kampus, kalau di luar it's okay, tapi ini di kampus loh kan gitu ya. Karena dia merekam secara sengaja di luar, ya udah aku nggak bisa bilang enggak. Ada ya, buktinya. Jadi alasannya apa ya, karena saya memang ada kebutuhan untuk anak saya, karena dia masih kecil, terus penghasilan dari kantin juga tidak besar gitu kan. Jadi saya mengambil open ini gitu. Terus habis itu diharuskan tutup gitu kantinnya? Iya, mau nggak mau harus tutup. Itu secara pilihan, kamu mau dipenjara karena mencemarkan nama baik kampus, atau kamu tutup tapi tidak saya cemarkan. Ya udah, saya terpaksa keluar dari kampus itu, saya tutup, dan saya harus mencari pekerjaan lain, tapi tidak untuk di kampus. Oke, berarti sudah mendapatkan pekerjaan lain sekarang? Untuk sementara ini sih masih belum ya, karena memang baru banget dikeluarkan tempo hari waktu itu kan. Jadi saya harus memikirkan gimana caranya untuk membuka usaha lagi dengan cara yang halal, karena saya juga sih udah kapok, udah tidak ingin melakukan hal itu lagi. Seperti itu. Oke. Ya jadi apapun alasannya kan tetap ya, kalau kayak gitu gak bisa dibenarkan ya, namanya jualan kampus ya jualan kantin ya jualan kantin, tapi nggak bisa nyambi jualan ke mahasiswa ya, akhirnya kan dapat sanksi seperti itu. Nah kita nggak bisa menjudge ya teman-teman ya, maksudnya karena background Sisil ini kan punya anak yang harus dihidupin, jadi kita nggak bisa menjudge karena dia memang harus berkebutuhan, walaupun cara mencari uangnya salah, tetapi sekarang kan sudah insya Allah lah ya, sudah stop lah ya kayak gitu-gitu ya. Insya Allah. Nah, carilah yang lebih oke, atau mungkin bisa kerja kantor, atau mungkin bisa jadi apa namanya, freelance, atau mungkin juga bisa jadi jualan online, kan lebih hemat, tidak perlu menyewa toko, menyewa kios. Nah kalau jualan online, saran aku sih kalau ya lebih baik jualan makanan tapi melalui online, karena lebih murah, lebih mudah, dan lebih cepat
untuk kita bisa dapat penghasilan tapi yang halal tanpa kita menyentuh dunia open BO lagi, karena kan itu resiko sanksi sosial, kemudian belum lagi penyakit menular, belum lagi kita kesehatan kita pasti nanti ngedrop, terus setiap hari melayani beberapa pria gitu kan. Iya. Gitu. Pokoknya semangat terus untuk Sisil, karena setiap orang punya ujiannya masing-masing ya. Iya, Kak. Bukan cuman kamu doang, setiap orang tuh punya ujiannya, pasti porsinya beda-beda. Yang penting adalah bagaimana kita sudah dikasih sehat, dikasih hidup, harus banyak bersyukur dan tetap di jalan yang sudah ditentukan, yang bagus-bagus, yang benar gitu. Jangan sampai menyimpang lah kayak gitu. Harus tetap istiqomah, harus tetap teguh pendirian kita walaupun kita sedang dalam keadaan nggak punya duit gitu kan. Itu memang sulit ya. Tapi mudah-mudahan dapat pekerjaan yang lebih oke lagi ke depannya. Semangat ya Sisil. Iya, Kak. Terima kasih ceritanya.